Karena kalau ada infeksi pasti akan menimbulkan kesuburannya akan terganggu. Seperti penyempitan dari kulupnya yang terlalu berlebihan, dia disarankan di sirkumsisi atau disunat biar lebih bagus dan bersih dan menjaga kesehatannya supaya nggak terinfeksi. Itu yang paling penting ya. Halo, selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kembali lagi kita dalam acara podcast Bincang Sehat. Oke, untuk kali ini kita akan membahas tema tentang gizi yang sangat penting untuk kesuburan pria. Wah, seru ya topiknya. Karena kesuburan tidak hanya penting untuk wanita, tetapi sangat penting juga nih untuk para pria. Karena kita sering mengkonsumsi makanan dan minuman yang serba instan. Tapi kita juga tidak tahu nih gimana kesehatan terhadap diri kita. Nah, untuk itu kali ini kita mendatangkan narasumber yaitu adalah Dr. Hussein, dokter dari Rumah Sunat Dr. Mahdian, cabang Mampang. Hai dok, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Halo semuanya. Saya dalam keadaan sehat, semoga semuanya juga di rumah dalam keadaan sehat dan di sini juga semuanya pada keadaan sehat ya. Amin, amin. Sesuai dengan tema nih dok, gizi dan kesuburan pria. Aku ingin bertanya sama dokter, apa benar sih seorang pria itu juga harus memperhatikan kepentingan gizinya dia dok? Karena kan yang kita tahu nih pola hidup sehat kita juga dirasa kurang ya dok kesadarannya dengan mengkonsumsi makanan yang serba instan dan minuman yang serba instan. Itu gimana ya dok? Ya, untuk kesuburan pria itu dia harus diperhatikan karena untuk menikah atau dia kedepannya dengan pasangannya bahkan harus melakukan medical check up dulu supaya biar lebih tahu keadaan kesuburannya tuh benar-benar terjaga atau enggaknya. Karena kalau dari kualitas spermanya dia yang menurun dan kualitasnya itu juga nggak terdampak, maka dia akan mengurangi jadi infertilitas untuk kedepannya pasangan yang mau menikah akan mau punya anak. Gitu. Oke, berarti bisa dibilang sebelum kita menikah itu penting ya dok untuk check up kesehatan kita sendiri? Iya, harus pentingnya untuk biar lebih prepare dan bisa tahu ada kekurangan apa enggaknya supaya bisa lebih diperbaikin lagi biar kedepannya bisa lebih cepat mempunyai anak. Oke, berarti gizi itu bisa diperbaiki ya dok Ya, untuk dari segi kesuburan juga ya? Faktor-faktor yang tertentu itu dari gizi itu yang harus diperhatikan juga untuk kita meningkatkan kualitas sperma atau kesuburan dari pria tersebut. Kalau boleh dijelaskan terlebih dahulu nih dok, apa saja sih faktor penyebab terjadinya seseorang itu bisa dikatakan tidak subur? Faktor-faktornya itu terjadinya infeksi, terus ada asupan gizi yang kurang, dan dalam pengobatan kanker bisa, terus untuk masalah dari organ reproduksi pada pria tersebut juga bisa menyebabkan faktor kesuburannya itu. Tetapi dok, untuk kita ngomongin tentang gizi nih ya dok, kaitannya ada nggak sih dok gizi dan nutrisi terhadap makanan yang dimakan sama si pria tersebut terhadap bisa dibilang berpengaruh tidak ya terhadap kesuburan? Ya, itu kan banyak bilang mitos kayak gitu. Tapi ini sebenarnya benar karena itu faktor yang paling penting untuk bisa meningkatkan kesuburannya. Kalau gizinya kurang, dia akan menurunkan kualitas dari sperma tersebut. Sehingga akan mengganggu kesuburan dari pria tersebut. Oke, berarti untuk pria-pria di luar sana yang ingin memiliki kualitas sperma yang sangat baik, yuk mulai aware terhadap gizi makanan kalian sendiri. Jadi sudahi pola hidup yang kurang sehat itu ya teman-teman. Dok, apakah ada penelitian yang memang mengatakan bahwa pola hidup yang tidak sehat itu sangat amat berpengaruh terhadap kesuburan pria dok? Iya, ada dari Academy of Dietary and Nutrition. Dia mengatakan bahwa menambahkan asupan dari buah dan sayuran itu akan meningkatkan gizi yang terutama tuh mineral, antioksidan,
dan vitamin yang ada di dalam gizi tersebut itu bisa meningkatkan kualitas spermanya. Terus yang kedua dari Smith and Al itu fertility dan disebutkan bahwa dia bisa mengurangi kerusakan dari sel sperma tersebut. Oke, berarti itu memang sudah ada ya dok penelitiannya terlebih dahulu. Benar. Kalau gitu dok, bisa dijelaskan makanan apa saja sih dok yang memang sangat berpengaruh terhadap kesuburan pria, biar pria-pria di luar sana lebih aware nih dok sama jenis makanan yang mereka makan nih, jadi kayak nggak sembarangan gitu dok. Ya, makanannya itu berupa zat besi, yaitu dalam zat besi itu ada kandungan di dalam kerang, terus dalam susu, gandum yang utuh ya, gandum utuh. Terus untuk vitamin B12-nya itu di dalam ikan, daging. Terus dari vitamin C itu dari jeruk, buah-buah jeruk, buah kiwi, buah brokoli, sayuran brokoli dan tomat. Untuk yang asam lemaknya ya dalam omega 3 itu di dalam daging salmon, ikan salmon ya, dan kedelai bisa sama yogurt. Untuk asam folatnya biasanya didapatkan di sayuran bayam, terus asparagus, pisang, pepaya, dan kacang. Berarti memang bisa dibilang kita harus mengkonsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga susu, daging gitu ya dok, Ya, untuk meningkatkan kesuburan pria terutama. Itu dicatat ya teman-teman. Tadi kita sudah membahas dari segi makanan nih dok ya. Nah sekarang dokter bisa jelaskan ke teman-teman tips-tips pola hidup sehat nih dok untuk menjaga kesuburan pria, apalagi pria yang sudah berpasangan nih dok. Oh iya, untuk menjaga kesehatannya itu dengan cara berolahraga teratur, menurunkan berat badan yang ideal, dan untuk menjaga area genitalnya juga dia harus selalu membersihkan area genitalnya. Jika ada seperti penyempitan dari kulupnya yang terlalu berlebihan, dia disarankan di sirkumsisi atau disunat biar lebih bagus dan bersih dan menjaga kesehatannya supaya nggak terinfeksi. Itu yang paling penting ya, agar bisa kesuburannya bisa juga terjaga, karena kalau ada infeksi pasti akan menimbulkan kesuburannya akan terganggu. Di samping itu hindari stres, terus mengkonsumsi gizi yang bagus yang seperti kita tadi ulas ya, dan menjaga area genitalnya itu jangan terlalu pakai pakaian yang ketat ya. Jadi harus selalu diganti bila perlu, jangan terlalu sering kelamaan duduk atau ini yang bisa menimbulkan areanya jadi panas. Nah, itu akan menurunkan kesuburannya. Jadi itu tips saya supaya bisa menjaga kesuburan bagi pria. Nah, itu tadi penjelasan dari Dr. Hussein, anjuran gizi untuk menjaga kesuburan pria, yang dimana memang kita harus menjaga pola hidup kita nih teman-teman, dari segi makanan, kita juga tidak boleh stres gitu kan, dan juga kita tidak boleh memakai pakaian ketat, terutama untuk pria, apalagi pria yang sudah berpasangan nih, dan kita juga harus aware terhadap kebersihan alat vital kita juga, yang dimana untuk pria nih sangat penting untuk kebersihan di alat vitalnya. Maka dari itu, yuk segera kunjungi dan datang ke Rumah Sunat Dr. Mahdian untuk sunat dewasa. Dok, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk ada di podcast Bincang Sehat. Terima kasih banyak. Kita akhiri podcast Bincang Sehat ini teman-teman. Sampai berjumpa di Bincang Sehat selanjutnya. Bye-bye.